Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Irfan Hilmi. Saat ini saya adalah seorang mahasiswa Universitas Trilogi dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2021. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan anak pada usia sekolah dasar. Video ini khususnya ditujukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang diberikan oleh Ibu Febrianti Yuli Satriani SPDI MPD selaku dosen mata kuliah Psikologi Pendidikan dan umumnya untuk masyarakat secara luas. Mohon video ini disimak sampai habis. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya. Jadi, apa sih perkembangan itu? Perkembangan menurut Van Dendel adalah suatu perubahan dari diri manusia yang bersifat kualitatif. Maksudnya di sini, perkembangan adalah sebuah perubahan yang tidak hanya dilihat dari pertumbuhan tinggi badan atau berat badan, tetapi merupakan sesuatu yang lebih kompleks, yaitu suatu proses integrasi dari banyak struktur dan fungsi. Contohnya adalah perubahan pola pikir. Selanjutnya, menurut Franz Jemong, perkembangan adalah suatu perubahan dari diri manusia ke arah yang lebih sempurna dan tidak dapat diulang kembali. Perubahan ini terjadi secara seumur hidup dari kita lahir sampai dengan kita meninggal. Perubahan ini biasanya terjadi dari proses belajar selama manusia hidup. Dari pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa perkembangan adalah suatu perubahan dari diri manusia yang bersifat kualitatif dan perubahan manusia ke arah yang lebih sempurna dan tidak dapat diulang kembali. Proses ini biasanya terjadi seumur hidup yang didapat dari proses belajar. Apa saja sih aspek-aspek perkembangan itu? Yang pertama yaitu kognitif, yang kedua yaitu fisik, yang ketiga yaitu bahasa, yang keempat yaitu emosional, yang kelima yaitu moral, dan yang terakhir yaitu keagamaan. Dari aspek kognitif, kita dapat lihat perkembangan anak usia sekolah dasar, yaitu dari proses mengamati yang dilakukan oleh anak, lalu dia melihat hubungannya, dan terakhir memecahkan permasalahan tersebut. Saya ambil contoh di sini, misalkan anak melihat proses terjadinya hujan. Nah, dari proses tersebut, si anak akan mendalami dan mempelajari banyak hal atau ilmu pengetahuan sehingga dia dapat menyimpulkan bahwa hujan itu merupakan proses yang terjadi dari proses penguapan, pembentukan awan, dan terakhir yaitu hujan. Selanjutnya yaitu aspek fisik. Di sini dapat kita lihat bahwa fisik anak akan berkembang dan mengalami perubahan menjadi lebih terampil. Contohnya yaitu seperti menulis ataupun bermain musik. Selanjutnya yaitu dari aspek emosional. Dari aspek emosional, kita dapat melihat perkembangan anak, yaitu dari anak itu menjadi lebih peka, lebih mudah marah, lebih mudah tersinggung, malu, dan sadar akan penampilannya. Serta anak menjadi lebih merasa mandiri dan ingin lepas ketergantungannya terhadap orang tua. Selanjutnya itu aspek bahasa. Dari fase ini, anak akan memiliki banyak kosakata sehingga dia bisa memahami perintah, ajakan, serta hubungan antara teman dan orang yang lebih dewasa. Selanjutnya yaitu aspek moral. Pada fase ini, anak akan lebih berempati terhadap temannya maupun bersimpati terhadap temannya serta orang yang lebih dewasa, baik itu guru maupun orang tua. Selain itu, pada fase ini, anak juga akan mengalami peningkatan dari sisi komunikasi, di mana anak akan lebih bisa mengontrol kosakatanya dan lebih sopan terhadap orang tua. Yang terakhir yaitu keagamaan. Keagamaan merupakan salah satu aspek yang berkembang karena orang tua maupun guru memberikan pemahaman atau pengetahuan terhadap si anak, sehingga si anak akan lebih religius. Aspek keagamaan ini juga saling terkait dengan aspek moral, di mana ketika anak dididik menjadi religius, maka moralnya juga akan bagus, karena di ajaran agama apapun pasti mengajarkan moral yang tinggi. Selanjutnya yaitu tugas perkembangan. Apa sih tugas perkembangan itu? Tugas perkembangan menurut Robert J. Havigers adalah sebagian tugas yang muncul pada suatu periode tertentu dalam kehidupan individu yang merupakan keberhasilan yang dapat memberikan kebahagiaan serta memberi jalan bagi tugas-tugas berikutnya. Havigers juga menyatakan bahwa kegagalan akan menimbulkan kekecewaan bagi individu, penolakan oleh masyarakat, dan kesulitan untuk tugas perkembangan berikutnya. Adapun tugas perkembangan pada masa anak, yang pertama yaitu belajar keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan.
Seperti yang kita ketahui bahwa saat masa-masa ini, anak lebih suka bermain. Selanjutnya yaitu berkawan dengan teman sebaya. Sosialisasi diperlukan anak pada usia ini untuk mengembangkan dirinya, baik itu secara sosial maupun kognitif. Karena ketika anak bersosialisasi, maka ada bagian-bagian otak di mana bagian otak tersebut akan membesar sehingga dapat berpengaruh terhadap kemampuannya dalam menerima suatu informasi atau pengetahuan. Selanjutnya yaitu pengembangan sikap terhadap diri sendiri. Terakhir, saya memiliki tips untuk menghadapi anak pada usia sekolah dasar. Yang pertama yaitu kita harus seringkali atau sesekali untuk mengajaknya bicara, karena dengan demikian si anak akan merasa dekat dengan kita. Di sisi lain, kita juga tidak boleh menghakimi secara berlebihan si anak. Kita harus mendengarkan secara utuh dan memberikan solusi-solusi atau berbagai motivasi agar si anak dapat survive. Kita tetap harus mengawasi si anak, tetapi kita tidak boleh atau diusahakan untuk tidak memberikan penekanan terhadap si anak, sehingga si anak tidak merasa diri kita, yaitu orang tua ataupun guru, sebagai ancaman terhadap dirinya. Yang ketiga yaitu biarkan anak tetap menjalani hobi dan kreativitasnya. Kita sebagai guru atau orang tua sebaiknya tidak melakukan hal-hal yang bisa mengakibatkan terkuburnya kreativitas si anak. Contohnya seperti ada anak yang suka menggambar di buku tulisnya, sebaiknya kita tidak menghakimi maupun memarahinya, tapi kita memberikan arahan bagaimana si anak itu tetap menjalankan hobinya, tetapi tidak mengotori buku tulis tersebut. Kita bisa memberikan saran untuk dia membeli buku yang baru untuk menuangkan ide-ide kreatifnya. Baik, sekian video kali ini. Mohon maaf bila salah-salah kata. Mari kita biasakan untuk mengambil sisi positif dari sesuatu hal dan membuang apabila ada sisi negatifnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, salam